Halo, nama saya Aling. Saya lahir dari Pamangkat. Saya 7 bersaudara. Saya nomor 6. Umur saya 38 tahun. Punya 3 anak, 2 cewek dan 1 cowok. Berawal dari tanggal 19 Juli 2024. Tanggal mukjizat, kuasa Tuhan yang luar biasa. Tuhan sembuhkan saya. Jadi ketika saya itu berangkat ke Jakarta untuk liburan membawa 3 anak-anak saya. 2 hari sebelum berangkat, saudara saya itu video call, ajak saya ke Jakarta. Mereka mau ajak saya ke Jogja untuk jalan-jalan. Ketika sampai masuk ke pesawat, tiba-tiba muncul benjolan di leher kanan saya ini, itu sebesar kolang-kaling, ya, dan itu keras. Saya kaget kenapa ada benjolan tiba-tiba di leher. Karena saya sadar betul, saya nggak ada sesuatu apapun di leher. Ya, karena biasanya kan saya pakai skincare sampai dari wajah sampai ke leher, dan tiap malam itu saya pasti pegang dong ya. Nggak ada sesuatu apapun gitu di leher saya. Sampai Jakarta, saya langsung dibawa kakak saya ke RS Mitra Keluarga, dicek dengan USG dan hasil menunjukkan batas nodul tegas tepi irregular di tiroid kanan, mencurigakan aspek maligna di RATS 4. Waktu itu saya ketemu dokter, dia jelaskan bahwa hasil saya itu adanya keganasan gitu. Bisa dibayangkan betapa syoknya saya waktu itu. Saya udah membayangkan di mana saya akan meninggal, dimakamkan. Bagaimana upacara pemakaman saya. Dalam hati saya bilang, Tuhan, saya ini hamba Tuhan. Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang mencipta, Tuhan yang adil. Hatiku tegar, hatiku tidak takut ataupun nangis waktu itu ketika udah ketemu dokter dan mendengar penjelasan dari dokter waktu itu. Tapi di hati kecilku lagi mengatakan, Tuhan ingin sampaikan sesuatu lewat sakitku ini. Tuhan tidak akan meninggalkan aku sendirian gitu. Jadi singkat cerita, saya putuskan lagi untuk ikut RPH. Setelah 3 tahun yang lalu saya ikut RPH atas sarannya dari Cik Villa. Jadi saya ikut lagi gitu loh. Jadi sebelumnya ikut RPH saya ada ikut, jadi yang kedua kali. Nah, saya mau cerita sedikit setelah saya ikut RPH 3 tahun yang lalu. Setelah 33 hari itu saya tidak pernah ikut lagi. Komsel Jumat juga kadang-kadang. Saya selalu terjerat kesibukan. Setahun yang lalu Civila datang ke rumah saya berkunjung. Dia berkata, tidak tahu kenapa Ling, saya seperti mau ngomong 4 mata dengan saya. Ya, inti dari percakapan kami, Civila ingin saya terus melakukan 5 senjata. Setelah saya berhenti itu saya tidak pernah lakukan. Ingin saya lebih dekat dengan Tuhan. Jadi tidak tiap hari itu sibuk mencari uang. Saya itu kerjanya dari jam 7 sampai jam 9 malam setiap hari. Karena saya itu kan kerjanya custom cake ya. Jadi malamnya itu waktu saya buat mereka orderan gitu. Nah, ketika saya dapat hal ini, dapat bilang badai hidup seperti ini, saya baru sadar. Saya baru sadar dan merasa ada manfaat dari RPH yang saya jalankan 3 tahun yang lalu gitu. Jadi ketika kamu nggak ada masalah dalam hidup, RPH itu kayaknya biasa aja gitu, rutinitas setiap hari. Tapi ketika cobaan itu datang, kita bisa-bisanya kuat loh gitu. Saya aja, kok saya bisa kuat ya gitu, kok bisa tegar begini ya, kok bisa pasrah banget ya sama Tuhan ya. Oh, Tuhan yang mencipta, Tuhan yang ambil, bisa berpikir seperti itu. Saya jadi refleks ke sendiri, jika kalau saya tidak ikut RPH, saya nggak mungkin bisa berpikir seperti itu. Mungkin saya juga akan memberontak dan menyalahkan Tuhan. Seperti itu ya. Jadi lanjut ke vonis saya. Pas saya kirimkan hasil mitra keluarga yang USG itu ke Civila, saya dan Civila itu sendiri langsung ingat pertemuan kami itu setahun yang lalu. Jadi Civila itu ingat pesan ke saya langsung ingat pesan dari Civila ketika itu, saya akan ada sesuatu gitu. Tapi Civila nggak bisa jelaskan apa itu.
Suami saya langsung shock waktu itu. Dia tersungkur ketika mendengar hasil begini. Sangat mendadak, tiba-tiba gitu loh. Gak ada yang sakit, badan saya sehat, tiba-tiba ada benjolan dan menyatakan itu keganasan. Suami saya sujud berdoa dan memohon ampun ke Tuhan. Katanya dia memang punya hati malas ke gereja. Dia ke gereja cuman rutinitas aja gitu, bukan yang sungguh-sungguh waktu itu ya. Tapi dia memang mengakui bukan dari hati yang benar-benar ingin menyembah. Ketika kami ngobrol begitu, hatiku langsung tahu Tuhan izinkan ini terjadi untuk menyelamatkan kami sekeluarga, gitu loh. Karena suami dan 2 putri kami, namanya Irene yang 16 tahun dan Chloe 13 tahun, langsung mau ikut RPH, lakukan 5 senjata. Saya juga nggak pernah bayangkan mereka mau ikut, karena bagi saya itu susah ya, mau puasa, misa tiap hari gitu. Apalagi mereka yang anak-anak, tapi mereka mau ikut karena ingin mendoakan saya. Suami saya juga berubah ya, dia itu jadi rajin doa, ikut RPH, bisa puasa, tadinya dia nggak bisa. Benar-benar mengubah hidup saya dan suami saya. Jadi waktu itu dokter sudah suruh saya biopsi di Jakarta, tapi saya undur dulu, saya nggak langsung biopsi. Saya pikir udah beli tiket ke Jogja, saya ke Jogja dulu. Walaupun udah dibilang keganasan, saya tetap tenang. Saya itu tiba waktunya, dan setelah pulang dari Jogja itu saya langsung mengatur jadwal ke Kucing. Jadi saya putuskan untuk biopsi atau melakukan second opinion ke Kucing di Malaysia. Dan benar saja hasil lab itu sama persis. Padahal dalam hati saya juga saya berharap itu salah hasilnya. Dokter menyarankan untuk angkat semua tiroid saya. Di sini masih ada bekas. Saya pasrah kepada Tuhan, saya berdoa, dan RPH juga saya lanjut gitu. Tuhan itu maha baik ya. Saya nggak nyangka kasih Tuhan itu luar biasa di hidup saya. Tadinya saya pikir saya udah nggak pulang. Saya pikir saya udah nggak bisa meluk anak saya. Saya pikir saya udah nggak punya waktu untuk bimbing, mendidik dia. Karena anak saya itu masih kecil. Saya berpikir saya juga nggak ada waktu untuk ajarin dia belajar, bikinkan kue kesenangan, kesukaan dia. Saya berpikir udah nggak ada. Saya nggak menyangka Tuhan itu begitu baiknya sama saya. Yang tadinya cancer, yang udah didiagnosa, keluar hasil 3 kali, menyatakan hasil itu udah tidak baik, udah cenderung ke maligna. Itu diubah Tuhan. Bahasa Inggrisnya bening itu jinak. Saya gak menyangka bisa mujizat yang begitu luar biasa di hidup saya. Oke, sekarang saya itu banyak belajar apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi sisa hidup saya itu saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Karena seminggu itu setelah saya baca hasil, saya kayak lahir baru gitu. Saya nggak perlu kemo, saya nggak perlu radioaktif yang disarankan dokter. Nggak perlu. Mujizat Tuhan begitu nyata di hidup saya. Sampai hari ini suami saya tiap malam kami doa rosario, bisa setiap hari. Itu yang benar-benar saya petik dari benar-benar yang saya dengar, yang saya rasakan, bahwa Tuhan ingin mengubah hidup saya. Lewat sakit ini saya tidak pernah memberontak, tapi Tuhan ganti dengan hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Saya sangat bersyukur ada RPH ini. Saya bisa begitu intim dengan Tuhan, banyak tahu tentang maunya Tuhan bagaimana.
pesan saya, kalau misalnya ada mengalami hal seperti saya, jangan salahkan Tuhan, ikutin alurnya Tuhan, karena ada sesuatu yang ingin Tuhan tunjukkan ke Anda gitu. Jangan patah semangat. Ketika hal itu datang, tetap memang sedih, tapi kita harus jadi anak yang nurut sama Tuhan gitu loh. Kalau saja badai itu datang dan kita nggak kenal RPH, saya bayangkan bagaimana mental suami saya ya. Dia harus ngeluh kemana gitu loh. Dia nggak ada arahan. Seperti misa, puasa, itu kan di dalam RPH, di dalam 5 senjata. Tapi kalau kita nggak kenal hal ini, kita kayak biasa saja, itu kedekatan kita tuh sama Tuhan nggak ada. Di puasa itu pengendalian diri kita nggak ada. Terus pengetahuan kita harus bagaimana menyikapi masalah hidup ini itu nggak ada. Tumpuan sandaran kita sama Tuhan itu nggak ada. Kita hanya tahu Tuhan, oke Tuhan, tolong sembuhkan istri saya. Paling begitu aja doanya. Tapi kalau dengan adanya RPH, kita jadi ada pedoman gitu. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita pikirkan? Apa yang harus kita sikapi setiap hari ini? Apa yang harus kita sikapi kalau memang benar-benar rencana Tuhan itu memang bagi kita buruk gitu loh.